pendengar kagak tahu uang galabak? Kagak sih, enggak lah. Kagak tahu uang galabak. Uang galabak itu dulu yang namanya uang itu kan tidak ada harganya, akhirnya dirubah jadi 1.000 menjadi Rp1 gitu. Itu namanya uang galabak. Sen. Hah? Sen. Oh dulu sen ya. Ya. Nah sekarang juga Indonesia mau berubah lagi nanti. Bank Indonesia sudah mewacanakan nanti uang di tukang bubur tuh. Kalau beli bubur sekarang bubur berapa? 1 mangkok. 10.000. Nanti mah Rp1. Nggak ada nolnya. Jadi nanti kalau bilangin sama tukang bubur, nanti kalau beli tukang bubur Rp1 nggak pakai nolnya, di uangnya itu angka 1 doang. Gitu. Itu uang galabak. Jadi nggak tahu ya, itu tahun 1950-an kok. Sekarang ada kok yang jual uang galabak di itu, di Bukalapak, di apa itu uang zaman dulu dijualin itu. Yang tahun 1958. 1 sen, 2 sen. Itu uang galabak namanya. Nah, sekarang teralami lagi. Kira-kira yang namanya uang galabak kira-kira gara-gara apa kok tiba-tiba uang nolnya dihilangin. Waktu mau beli bensin di situ di layarnya itu kan 500.000 atau 300.000 gitu. Ya. Kurang 01 ditambahin sama spidol di layarnya tuh. Pernah nggak di pom bensin di kacanya ada? Tentang uang galabak kita bahas lebih rinci pada konten berikutnya. Ikutilah konten ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. 10 itu berarti 10.000. Kalau dikatakan 1 Rp1 di uang itu berarti 1.000. Inilah yang sedang diwacanakan. Tujuannya untuk apa? Untuk efektif dan efisiensi. Yang harus kita pikirkan sebenarnya bukan itu. Seorang negarawan itu harus berpikir kenapa dulu bensin harga Rp40.000 itu satu tank kendaraan roda 4 itu hanya Rp40.000. Nah, kemudian berubah menjadi sekarang ini satu tank bisa Rp500.000. Itu pun tergantung apakah Pertalite atau Pertamax, kan harganya berbeda. Mengapa harga uang nilai kita itu terus menerus berkurang dan mata uang kita itu selalu dicetak ulang berganti-ganti ya. Sedangkan dolar dari sejak saya lahir sampai sekarang ya begitulah bentuknya, warnanya tidak pernah berubah. Tetapi yang namanya uang rupiah itu yang paling merepotkan sekarang. Uang Rp5.000, uang Rp10.000, uang Rp20.000 itu warnanya itu hampir sama. Nah, salah satu contoh ini uang Rp5.000 yang sekarang ini susah dibedakan dengan uang Rp10.000 karena warnanya hampir sama. Sayang di sini contoh-contohnya hanya uang Rp5.000-an semua ya. Nah, sedangkan ini adalah uang asing. Ini Turki ya. Lira. Nah, kemudian ini uang real ya, ini tuh. Kemudian ini uang dolar ya. Oke, ini sebagai bahan gambaran bahwa nilai uang saat ini akan seperti halnya zaman uang galabak dulu. Belakangan di Indonesia juga ada seorang yang rajin menabung, terus menabung begitu, tetapi dalam bentuk uang kertas. Ketika uang kertas itu dibelanjakan,
Ternyata sudah kadaluarsa dan akhirnya ditukar ke bank. Ternyata di bank juga tidak menerima penukaran karena kadaluarsanya sudah lewat. Waktu itu katanya, konon katanya ada pengumuman bahwa uang-uang itu akan ditarik digantikan dengan uang-uang baru. Dan ini masyarakat harus tahu. Oleh sebab itu janganlah menyimpan uang di rumah dalam bentuk uang recehan atau uang pecahan yang terlalu lama. Bisa disimpan di bank, tapi ada juga yang mengatakan kalau uang di bank itu kan bunga berbunga, takut dosa ya. Uang yang berbunga-bunga itu kalau memang itu pemikirannya, bisa bunganya disedekahkan, padahal memang nilai uang kita terus menurun begitu. Bunga itu bukan mencari keuntungan sebenarnya. Pernah dulu punya tetangga di Jatimulya, tidak usah disebutkan namanya. Begitu dapat gusuran di DKI Jakarta, uang banyak itu akhirnya disimpan di bank. Santai di rumah, tidur saja. Karena apa? Tiap bulan dapat uang bunga. Uang yang sebesar itu hanya diambil bunganya saja, sehingga nilai uang di bank itu tidak pernah berkurang. Lama-kelamaan nilai uang itu berubah begitu. Sekarang uang di bank itu tidak ada harganya. Jadi yang dulu disimpan di bank sekian banyak itu yang diambil cuma bunganya saja, seolah-olah gajian begitu. Pemikirannya kan tidak usah repot-repot, tidak usah repot kerja. Karena apa? Uang disimpan di bank itu bunganya diambil setiap bulan, sehingga nilai uang itu tidak akan berubah. Tapi sebenarnya itu rugi besar. Nah, banyak. Ya, Hijet, berapa harganya dulu mobil? Berapa ya? Kira-kira. Saya mah ingat ini, Wit, waktu tahun 1970-an, 71, dan seterusnya begitulah. Itu zamannya lagi dangdut Rhoma Irama dan Kus Plus. Itu harga mobil itu, kalau nggak salah Mitsubishi, kalau nggak salah itu yang namanya Tiga Berlian, gitu kan? Ya. Itu harganya 4 juta, itu mobil bak terbuka, mobil kecil. Biasanya mereka itu di kampung itu pakai deklik di belakangnya itu harganya 4 juta, Wit. Mobil 4 juta dulu. Dulu saya waktu awal tetangga beli ya, apa Hijet 55. Pernah beli Hijet, udah Hijet lagi ya. Itu mini barengan mini cab waktu itu ya. Tahun 1970-an sekian itu harga mobil itu hanya sebatas itu. Itu kalau sekarang kan, harga mobil sampai 500 juta, semiliar sekarang itu kan mobil itu kan. Mobil ini aja nih dulu waktu beli hanya 150 kalau nggak salah ini. Sekarang udah berapa ini? Udah hampir 10 tahun ini kalau nggak salah nih. Salah satu contoh. Zaman nenek buyut saya dulu masih zaman DITII gitu kan. Jadi kalau punya uang itu suka dicelenginnya itu di tiang rumah. Rumah itu kan tiangnya pakai bambu besar betung. Iya, terus dibolongin. Jadi setiap ada uang recehan logam masukin begitu kan. Engkong saya gitu, engkong. Engkong dulu begitu engkong ya? Jadi kalau dulu kan dia itu tengkulak sapi, jadi dia nyari uangnya itu seminggu ini 2 kali, Rabu sama Sabtu. Jadi kalau habis dari pasar hewan tuh dapat duit receh, taruh di bambu tuh yang udah digergaji, kayak lubang celengan gitu. Ya per tahun ini dibongkar. Kalau saya mah bukan ini yang diceritain, si uangnya itu lupa, rumahnya dirobohin, keburu meninggal orangnya. Begitu dibuka sama keturunannya, di dalam tiang rumah itu yang sudah tidak lagi dipakai, dalamnya tuh duit logam semua. Kan? Iya, tapi ternyata uang zaman dulu mah terbuatnya dari emas, dari perak, jadi harganya jadi mahal. Makanya kan dulu sebutannya 1 perak, 5 perak. Iya, karena dari perak ya kan. Dan lebih untung lagi kalau jadi barang antik. Iya, jadi koleksi ini ya. Kalau uang zaman sekarang mah malah terbuatnya dari
Kalau uang kertas memang sih hanya untuk barang antik ya. Tapi kalau logam itu mesti dilebur. Itu keuntungannya zaman dulu itu uang tuh seperti itu kalau dulu. Gitu. Kalau yang sekarang uang itu terbuat dari logam apa? Nggak jelas ya kan. Gitu. Kenapa harga itu rupiah itu begitu turun aja, karena ini salah satu contoh nih, mobil kan banyak banget, pabrik-pabriknya kan di Bekasi, terus-terusan diproduksi, bisa dipercepat pada lembur gitu. Sementara penghasilan masyarakat Indonesia dari bertani, ya bertani mah tetap aja segitu, nggak bisa dipercepat kan. Iya, sama guru pabrik. Tapi kalau pabrik mobil banyak pesanan, ya udah dipercepat. Semakin cepat, untungnya semakin gede. Tapi kalau bertani mau dipercepat gimana? Tetap aja yang namanya padi berapa bulan? 3 bulan per 3 bulan. 3 bulan. Per 6 bulan. Bahkan dulu mah 7 bulan ya yang padi. Gitu. Kalau dulu kan begitu. Jadi ya itulah tidak imbang antara industri dengan bidang pertanian. Jadi harga-hargaan itu anjlok gitu. Karena kalau pertanian kan ya memang seperti itu waktunya.